Itu saya sudah jadi loh Pak. Oh, jadi Bukan jadi Iron Man. Habis digolok, habis di gini-gini itu tapi yang dalam kan? Dalamnya yang sakit. Makanya praktisi-praktisi ini tidak ada yang bisa. Ini kasusnya sama Pantai Selatan gitu kan guys. Dan itu katanya orang-orang katanya Bapak sama Ibu Kiai Rogo Sukmo. Katanya itu pertama kali Kiai Rogo Sukmo. Gitu. Ngapunten nggih. Sampai putri saya itu berani meludahi beliau. Iya. Tapi saya nggak kuat, akhirnya saya buat tidur sampai akhirnya beliau sudah Selesai. belum sudah mau latihan, duduk ngotek-ngotek laptop, pegang mic, saya baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, itu tubuh merinding. Saya mungkin seperti ada aura-aura kasih gitu ya? Bukan. Paling mripatnya saya itu sudah merah ya, matanya saya itu merah. Nice. Cuma bisa lihat beliau itu sambil bawaannya mau Marah. Tapi kok gak sopan gitu teh. Hawanya mau emosi Iya terus gitu. Terus akhirnya beliau bahas mau pelatihan. Ya. Saya sudah nggak kuat, padahal itu masih belum Mulai. bahas buku pemula. Perkenalan dulu masih perkenalan. Tentang beliau dapat ilmu ruqyahnya itu berapa tahun gitu kan, masih perkenalan itu sampai akhirnya saya ingat waktu itu bahas tentang Nabi Musa kalau nggak salah. Di situ saya sudah nggak kuat, ya ibaratnya lambaikan tangan. Iya. Saya lari keluar dari acara Musola. pelatihan itu. Saya nyari kamar mandi, mau muntah. Terus Kiai kaget, loh, siapa itu yang keluar? Ternyata saya yang keluar. Oh, reaksi itu biarin kan. Akhirnya para praktisi-praktisi yang sudah ikut pelatihan itu, yang sudah Ya, senior lah, senior. suruh nanganin kan. Ya. Gitu. Di Di ruqyah. Akhirnya saya tuh muntah, nggak berhenti dan ya saya akhirnya nggak kuat kan. Kesurupan, ya sudah kesurupan. Gitu. Di entah berapa orang waktu itu yang senior. Itu sampai berapa jam pada waktu itu setelah diruqyah oleh praktisi senior yang ada? Saya nggak tahu berapa Nggak jam. sadar sudah. Cuma saya tahunya tuh duhur itu saya sudah rada mendingan, sudah sadar lah gitu. Mulai dari pagi Jam 8 mungkin. sampai zuhur, ya lumayan lah. 8, 9, 10, 11, 12. Iya. Dan itu Bapak kan pelatihan, Ya, ikut pelatihan. Jadi masih yang belum istirahat masih ya pelatihan. belum. Jadi yang ngobatin tuh ya senior sama ibu. Di situ ibu ikut Mendampingi. lihat. Jadi saya nggak tahu wis di Perasaannya pada waktu itu ketika diruqyah gimana? Perasaannya sampean ketika bukan diruqyah di apa ru- enggak? ya sih Enggak itu diruqyah. bukan soalnya kalau di ruqyah itu kan didoain Iya. gitu kan. Itu saya sudah jadi loh Pak. Oh, jadi Bukan jadi Iron Man. Sudah Iya. jadi kayak gitu. Nah, ketika sampean jadi itu perasaan sampean itu pada waktu itu gimana? Seperti ada di mana gitu lah. Perasaan. Ingat enggak? Anehnya itu saya nggak ingat. Nggak sama kayak yang saya ingat. Oh, Di- berarti lost ya. Iya. Dol ya. Hitam dah Pak, hitam. Tempatnya. Ya, jadi waktu saya kemasukan itu, saya nggak bisa lihat saya ada di mana, itu hitam. Gelap semuanya gitu. kan? Iya. Terus waktu itu akhirnya selesai bangun, badannya itu perih semua. Tapi perihnya bukan perih dohir. Iya. Perihnya itu perih di dalamnya gitu loh Pak. Sakitnya itu kayak gimana Jadi gitu. kayak habis digolok, habis di gini-gini itu Tapi perih. yang dalam kan? Dalamnya yang sakit. Jadi saya tuh suaranya saya habis kan mungkin kebanyakan muntah Dan teriak-teriak. dan teriak-teriak. Sudah pasti kalau orang kesurupan itu teriak-teriak. Iya. Terus akhirnya sampai nunggu Selesainya pelatihan. selesainya pelatihan itu kan maghrib kalau nggak salah. Jadi selama itu saya nunggu beliau selesai. Ketika Terus selesai baru
ditangani oleh beliau. Beliau selesai di dalam kan mau ketemu sama beliau gitu. Sekalian mau pamit pulang sebenarnya. Iya. Sebenarnya mau pamit pulang. Ketemu sama beliau, masuk ke dalamnya sama beliau. Waktu ngelihat saya itu, oh ini yang tadi ya. Itu suruh keluar dulu vibrasi gitu katanya beliau. Jadi saya nggak boleh di dalam. Soalnya masih banyak praktisi-praktisi yang mau foto, mau salim, mau Kasihan. konsultasi gitu mungkin. Akhirnya saya suruh keluar dulu, terus dipanggil lagi, duduk Di berhadap-hadapan, ditanyain masih umur berapa, sekolahnya di mana gitu. Terus konsultasi, ditanyain tentang penyakitnya itu gimana gitu kan. Terus beliau cuma nggak bilang apa sih, cuma kayak gitu, gede-gede gitu. Terus langsung, ya sudah kamu sekarang istighfar, fokus gitu katanya beliau. Tasbihnya beliau itu didoain. Itu saya sudah sudah yang dalam itu sudah tidak kuat. Takut atau gimana? Takut jadi lagi. Soalnya lebih banyak orang timbang yang di depan rumahnya tadi itu kan. Jadi lebih banyak lagi ya. Jadi ya, kan kalau sudah selesai pelatihannya. Kalau misalkan mungkin. saya kumat lagi ini bakal ya apa? Terus ini dipegang gitu kaliannya beliau. Dipegang, istighfar terus, hatinya istighfar terus gitu. Dipegang, saya istighfar terus kan. Istighfar. Kok lama-kelamaan yang masuk ke tubuhnya saya tuh yang saya rasakan kok tambah banyak. Saya kira saya megang tasbih itu mereka takut gitu. Mengeluarkan mereka, tapi yang saya rasakan kok tambah banyak yang masuk. Kok tambah banyak yang masuk gitu. Jadi tambah berat, badannya saya tambah berat. Kayaknya semuanya datang tambah gitu. gitu. Tambah berat. Kok malah ngundang gitu kan, saya ngerasanya berat. Akhirnya nggak kuat saya lepas. Dan saya jadi apa? Nari-nari. Ya itu mungkin saya nari-nari. Terus saya nggak tahu. Apa punya cita-cita dari sinden dulu? Enggak ya? Enggak. Saya itu nggak bisa nari sebenarnya. Jadi kayak gumun. Kalau misalkan saya narinya selemes itu gumun. Terus pada waktu itu jadi lagi kan akhirnya nanti baru ditangani oleh Kiai Imron. Ya baru jadi akhirnya kan ditangani. Di video kan sama praktisi itu. Terus akhirnya sadar nggak tahu, ngeromeng lah intinya. Saya di situ ngeromeng sadar, baru ditanyain sama Kiai, tadi kamu di mana gitu katanya Kiai. Anehnya waktu saya kesurupan yang pertama di rumah yang depan itu saya nggak bisa lihat apa-apa. Peteng. Waktu yang maghrib ini saya bisa tahu tempatnya saya ada di Batu Lagi gitu, di Batu Lagi. Terus saya bilang kan kalau depannya itu ada pantai, kalau di bawahnya banyak tulang-tulang manusia gitu. Terus Kiai langsung bilang, ini korban tumbal gitu katanya Kiai. Ini makanya praktisi-praktisi ini tidak ada yang bisa, ini kasusnya sama Pantai Selatan gitu katanya Kiai. Harus penanganan khusus. Iya, harus penanganan khusus. Jadi waktu itu makanya ini nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya ya sudah suruh istirahat di kamar dalam kan, di dalam. Ternyata di situ ya itu kejadiannya Kiai yang Rogo Sukmo itu. Di situ. Reaksi lagi sampean. Reaksi. Saya nggak ingat itu reaksi apa enggak, pokoknya nggak sadar. Saya nggak sadar soalnya sudah bukan di atas batu lagi, di dalam lautnya sudah. Di dalam air. Dalam airnya. Dan itu katanya orang-orang, katanya Bapak sama Ibu Kiai Rogo Sukmo. Pertama kali. Katanya itu pertama kali Kiai Rogo Sukmo gitu. Nah pada waktu di laut itu sampean tahu, sadar kalau pada waktu itu ketemu Yai atau Yai jemput sampean atau gimana perasaan sampean yang sampean lihat pada waktu itu? Enggak. Enggak ingat. Kalau yang malamnya itu saya ingatnya cuma kayak lihat cahaya-cahaya. Kalau malamnya itu saya ingatnya cuma cahaya-cahaya, baru
masuk selesai. Tapi kalau besok siangnya saya ingatnya ada kiai, saya bisa lihat kiai. Kalau malamnya itu saya nggak bisa lihat kiai, cuma lihat cahaya. Jadi kan di situ 2 kali saya. Malamnya itu setelah selesai, belum selesai padahal itu ya? Jadi belum selesai itu malamnya kan sudah habis Kiai Rogo Sukma itu, akhirnya saya suruh istirahat, sudah sadar. Akhirnya besok paginya kan Kiai mau nangani lagi ke pondoknya itu lagi. Itu sorenya saya juga sempat hilang lagi. Berapa kali di sana pada waktu itu? Sering kayak gitu jadiannya? Pada waktu di Bondowoso? Di Bondowoso itu saya 3 kali login laut. Login laut. Check in. Check in kan cuma ngecek. Kalau login kan masuk, iya nggak sih? Iya dah, betul. Iya, apa cari sengkono. Pokoknya itu pertama malam, kedua sore. Oh, pagi itu enggak berarti istirahat? Pagi itu enggak, pagi itu istirahat. Nah, istirahat terus berarti sorenya? Iya, pagi istirahat, sorenya itu soalnya kan beliau bilang katanya pondoknya itu mau diserang sama bangsa mereka. Oh, iya. Beliau itu waktu pagi itu kan masuk ke kamar, kayak tanya gimana keadaannya saya gitu loh. Terus nanti itu bilang, Kiai bilangnya ke pengasuh pondoknya itu, nanti siang adakan pembacaan Rotibul Hajat. Jadi itu kayak perbentengan buat ma'hadnya sendiri. Soalnya bangsa mereka itu yang dari pantai selatan itu kayak nggak terima. Soalnya kan baru kali ini ada yang berani ngobrak-ngabrik bangsanya mereka, masuk ke dunianya mereka dan berhasil menolong. Berhasil nolong, nggak jadi buat tumbal gitu loh. Terus waktu itu akhirnya setelah kejadian itu baca rutinan lah kayak sekarang itu rutinan perbentengan. Habis perbentengan itu pembacaan gitu saya reaksi lagi. Habis reaksi itu saya hilang lagi. Ke sana lagi dan dijemput lagi. Enggak. Itu enggak tahu kalau dijemput, tapi saya bisa lihat Kiai di sana di laut itu bisa lihat Kiai kan. Kalau yang sore itu saya rasanya di borgol sama bangsa mereka itu di borgol. Dikawal, dikelilingi. Terus saya bisa lihat dijaga Kiai. Ketat mungkin ya, takut dibawa lagi. Saya bisa lihat Kiai dari selah-selah penjagaan mereka. Jadi Kiai itu kayak muter gitu. Kayak nyari celah buat bisa masuk gitu kan. Untuk ngambil sampean. Sampai akhirnya saya kayak rasanya tarik gini, terus bahasa mereka itu kayak mental sendiri. Terus ibaratnya kalau pernah lihat semut yang gerumbul-gerumbul, ditetesi air kan mencar kan, ya kayak gitu. Terus baru saya bisa keluar. Dan diajak pulang. Sadar. Dan di situ saya lihat ibunya nangis, bapaknya saya nangis. Malam juga waktu itu yang Kiai Rogo Sukma itu saya juga melihat ibunya saya nangis. Saya nggak tahu loh kenapa kok nangis gitu loh. Saya kan cuma tidur sebentar gitu. Nggak tahu jalan-jalan. Bangun-bangun kok semuanya nangis gitu ya. Kan aneh. Padahal yang sebenarnya yang aneh bukan mereka tapi sampean kan gitu sebenarnya kan. Iya. Iya. Yes. Itu akhirnya setelah itu baca sholawat tibil kulub sudah selesai kan, maghrib selesai, sudah tidak ada penanganan lagi soalnya saya maghrib sampai besok paginya itu disanding sama beliau gitu loh. Saya sampai dibelikan bakso. Bakso apa itu? Bakso nggak tahu. Bukan bakso ya, di sampingnya Kiai. Ini dulu nanti kita bisa lanjut lagi karena ini sudah waktu kayaknya mau rokokan. Iya. Itu maksud saya itu saya mau menarik anak saya, tapi itu bukan anak saya gitu. Padahal yang saya lihat itu anak saya itu keadaan tidur. Di lempengan batu yang besar itu anak saya tidur, tapi yang saya lihat sama kasat mata saya itu anak saya itu kayak putri gitu. Iya, pakai selendang kuning, dia itu nari nggak kontrol sudah. Sampai saya itu marah. Durut keras pokoknya, langsung Kiai. Hilma itu sukmanya enggak ada.
dipanggil lagi. Terus beliau waktu itu situ kondisinya lagi nangani pasien kalau nggak salah. Pasien, iya. Saya langsung ditinggal sama beliau, sudah langsung ditinggal.